Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat dan urusannya diperlancar ya. Jadi hari ini aku mau lebih ke sharing ke teman-teman karena aku menerima beberapa DM tentang biasanya itu perempuan Indonesia ya yang berhubungan dengan pria India. Biasanya ada yang bertanya ke aku gimana caranya ke India pertama kali, bikin visa gimana. Ada juga beberapa yang curhat gitu ya, yang sudah menikah dengan pria India, yang awal-awal menikah, terus bagaimana pengalaman mereka tinggal dengan keluarga India, tinggal dengan keluarga suaminya gitu ya. Jadi di video kali ini aku ingin bercerita tentang apa saja yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang serius, yaitu pernikahan, dan ingin pindah atau tinggal di India ya. Karena kebanyakan itu yang berhubungan dengan orang India itu adalah perempuan ya, yang cowok Indonesia sama cewek India tuh agak jarang. Dan biasanya ketika perempuan Indonesia dengan pria India itu biasanya mereka akan mengikuti suami mereka, dan kebanyakan itu di India ya, menetap di India. Jadi aku ingin berbagi ketika kalian pindah ke India itu mungkin kalian perlu dulu pertama mengenal keluarga suami. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk melakukan pernikahan, cobalah banyak-banyak cross check ya teman-teman. Sebenarnya di video kayak gini itu sebelumnya aku pernah buat ya, aku pernah buat dulu. Cuman ternyata semakin kesini aku juga sadar banyak sekali cerita yang sama ketika wanita Indonesia pindah ke India. Itu adalah tentang apa ya, kultur dari keluarga suami. Apalagi kalau misalnya mereka akan tinggal di joint family, karena kebanyakan orang India itu pasti tinggal di joint family atau keluarga besar gitu ya, bareng-bareng sama ipar dan mertua. Itu adalah suatu hal yang wajar dan suatu hal yang sangat normal di India itu. Jadi coba sebelum kalian memutuskan untuk nikah itu kalian kenali dulu keluarga suami kalian itu, calon suami kalian itu seperti apa, kebiasaannya seperti apa, perilakunya, karakternya gitu ya. Coba ngobrol gitu, banyakin ngobrol di video call gitu kalau misalnya kalian masih LDR. Kalau misalnya ada rezeki itu kalian bisa coba mengunjungi ya teman-teman. Coba kunjungi, coba datangi gitu ya, datangi. Coba kalian mungkin bisa coba tinggal bersama dengan keluarga mereka beberapa lama. Kalian lihat kehidupannya bagaimana, kulturnya bagaimana, karena pernikahan itu panjang ya teman-teman. Pernikahan itu sangat panjang dan jangan sampai nanti di tengah jalan itu banyak sekali perbedaan yang membuat kalian itu tidak sanggup untuk melanjutkan gitu, karena memang budayanya sebeda itu teman-teman. Misalnya di sini banyak sekali yang ketika sudah menikah, mungkin pas kalian masih pacaran ya, kalian datang berkunjung pacaran, mungkin waktu itu karena masih pacar gitu ya, jadi belum terlalu terlihat gitu ya ekspektasi yang diberikan untuk istri gitu, untuk pasangan. Tapi nanti setelah nikah itu biasanya untuk perempuan itu kita diekspektasikan itu mengikuti kebiasaan orang sini ya. Jadi pertama dari cara berpakaian teman-teman. Aku nggak tahu, mungkin buat kalian beberapa itu sepele masalah berpakaian, tapi kalau misalnya kalian yang terbiasa memakai pakaian yang agak berbeda di Indonesia gitu ya, terus pas kesini kalian itu harus mengganti semuanya dan mengikuti adat di sini, itu pasti cukup berat teman-teman. Ada buat sebagian orang itu ya biasa aja, gampang gitu ya, tapi buat sebagian orang itu nggak mudah. Sama banyak juga yang bercerita ya tentang pakaian ini juga bisa menjadi masalah, dalam artian mungkin bisa saja itu menjadi hal yang bikin ribut gitu. Mungkin kalian kadang memakainya tidak sesuai dengan
cara orang berpakaian di sini gitu ya. Itu bisa hal-hal kecil seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan gitu ya. Jadi itu salah satunya pakaian. Terus kedua itu kedua ini tergantung juga dari keluarganya ya, keluarga suami kalian. Yang kedua ini tentang masalah pekerjaan rumah. Jadi yang aku notice kebanyakan itu orang India itu melakukan semua pekerjaannya itu sendiri ya. Semua pekerjaan itu sendiri dan tergantung lagi tempat tinggal. Apalagi kalau misalnya di desa pasti lebih beda lagi cara hidupnya gitu. Kalau misalnya kalian nonton vlog-vlog aku dulu pas masih di rumah ibu mertua sama di Mumbai itu beda kan. Kegiatanku di rumah iparku sini juga beda. Pas di desa itu beda jenis pekerjaannya, mungkin cara masaknya, apa aja pekerjaan rumah yang harus diselesaikan itu kan banyak perbedaannya ya. Dan juga aku nggak tahu, tapi aku dengar beberapa cerita juga orang India itu jarang sekali memakai asisten rumah tangga ya. Kalaupun pakai itu biasanya nggak yang setengah hari atau full seharian, itu biasanya dibagi-bagi. Misalnya kayak cuma nyuci piring aja sama nyuci baju, atau kadang cuma nyuci piring aja gitu. Kalau di Indonesia kan agak beda ya. Dulu keluargaku juga memakai jasa asisten rumah tangga, itu biasanya dari pagi sampai siang itu dikerjain semua, dari nyapu, dari ngepel, masak, nyetrika, semua dikerjain gitu ya, semua dikerjain sama asisten rumah tangganya gitu. Sedangkan kalau di India ini nggak gitu, jadi kalian benar-benar harus mandiri gitu teman-teman. Kalau tinggal dengan keluarga besar suami gitu ya, mandiri, kalian ngerjain apapun itu sendiri. Belum lagi kalau kadang menantu itu di sini sudah diharapkan gitu ya, bisa tahu kerja gitu, karena emang di sini banyak sekali perempuan India itu emang rajin-rajin gitu mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau kalian kesini, kalian coba lihat dulu gimana kebiasaan dari keluarga suami, kalian bisa menyesuaikan apa enggak. Dan aku nggak mengeneralisir ya, banyak juga kok perempuan Indonesia yang menikah dengan pria India itu kehidupannya sangat berkecukupan. Mereka memiliki asisten rumah tangga, nggak perlu banyak kerja. Itu tergantung lagi ya. Makanya aku bilang di awal, kalian kenali dulu seluk-beluk keluarga suami. Kalau misalnya kalian udah tahu semuanya seluk-beluknya gimana, kayak setidaknya kalian ada gambaran gitu, oh keluarganya seperti ini. Jadi nanti ketika ke India kalian itu lebih siap ya secara mental, kalian itu nggak kaget gitu. Jadinya bisa lebih menyesuaikan gitu. Kalau aku sendiri teman-teman, udah sering kali aku sebutkan ya di video-videoku sebelumnya gitu ya. Sebenarnya kalau di Mumbai itu karena tinggal berdua itu ya terserah, bebas aja gitu ya. Maksudnya aku nggak yang harus terlalu banyak kerja gitu, karena kan cuman aku sama suami di kontrakan. Dan kalau misalnya aku nggak mau masak gitu ya, aku lagi capek masak, ya udah suami tinggal ngorder makanan. Tetapi pas aku tinggal sama ibu mertua nggak gitu, kita nggak bisa ngorder, nggak pernah beli makan di luar. Jadi mau nggak mau aku yang harus menyesuaikan gitu. Jadi buat teman-teman semua, coba luangkan waktu perkenalan dengan keluarga kalian. Belum lagi ada beberapa keluarga gitu ya, khususnya ibu mertua gitu ya, di beberapa cerita yang aku dengar itu kalau udah punya menantu dia nggak mau ngerjain apa-apa, angkat tangan semuanya. Entah itu masalah nyuci baju, nyetrika baju, masak, bersih-bersih, itu dia nggak mau ngerjain. Jadi semuanya menantu. Sampai nyuci bajunya mereka pun itu menantu ya yang harus melakukan itu gitu. Jadi seperti yang aku bilang, kenali dulu keluarga calon pasangan kalian, mereka bagaimana, terus kalian bicarakan juga dengan pasangan kalian, calon suami kalian. Nanti gimana kalau udah ke India,
maunya gimana, mau tinggal sendiri kah, tinggal dengan keluarga kah, kalau tinggal dengan keluarga bagaimana, gimana cara aku menyelesaikan diri, batasan-batasannya gimana gitu, itu semua kalian coba bicarakan. Lalu selanjutnya masalah finansial juga, keuangan ya teman-teman. Jadi pengalamanku juga tinggal dengan keluarga besar kemarin sama teman-teman yang lain, cerita teman-teman yang lain, biasanya kalau udah tinggal bergabung gitu bukan istri yang megang uang, biasanya itu entah ibu mertua atau misalnya kita taruh di satu tempat yang uangnya bisa diakses sama satu orang rumah gitu. Jadi untuk kebutuhan rumah itu ya udah saling berbagi gitu ya. Jadi kadang istri itu tidak memegang kendali untuk sepenuhnya terhadap uang gitu ya. Yang dimana kayaknya itu cukup berbeda sama kultur kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan biasanya semua yang ngurus itu istri ya, ngurus air, listrik, masak di pasar. Makanya istri itu kadang di Indonesia pusing-pusing gitu ya, uang cuma dikasih sekian terus kita yang mengatur dan mengelola semua uang itu untuk semua kebutuhan gitu ya. Tapi kalau di India itu berbeda. Ini yang aku dengar ya, biasanya di India itu adalah suami yang mengurus semuanya, mengurus listrik, mengurus air, ke pasar. Kalian bisa lihat kan di videoku itu biasanya yang ke pasar itu bapak-bapak, cowok-cowok gitu ya, nggak kayak di Indonesia. Jadi mereka lah yang mengelola keuangan. Nah kalau begitu sistemnya gimana buat kalian? Apakah kalian itu bisa menerima itu? Atau misalnya kalaupun mau dirubah, apakah suami kalian setuju? Bagaimana caranya? Keuangan itu termasuk hal yang sangat sensitif ya. Kalau mungkin masih pacaran itu ya udah, kita biasanya nggak terlalu membicarakan uang gitu ya, udah uangmu uangku gitu ya, kita kayak lebih legowo gitu masalah keuangan. Tapi kalau udah nikah itu beda lagi, dan itu menjadi hal yang sangat-sangat sensitif. Hai Yansi, ini anak tetangga ya, halo. Jadi uang itu termasuk hal yang sangat sensitif. Jadi kalau bisa sebelum kalian memutuskan pindah ke negara orang jauh-jauh, bicarakanlah hal itu gitu ya. Bicarakan juga tentang gimana kalian nanti menghabiskan uangnya, yang mau ditabung berapa, yang mau dihabiskan berapa gitu ya. Terus nanti kalau misalnya tabungan ada itu berapa kali mau bisa dipakai untuk ke Indonesia, mau dipakai apa aja gitu ya. Itu semua tolong bicarakan teman-teman. Jangan sampai nanti kalau udah menikah gitu, itu bisa aja jadi masalah yang cukup besar karena kalian tidak membicarakannya sebelum pernikahan gitu. Terus selanjutnya itu juga tentang masalah ini spesifik ke budaya ya, ke budaya. Jadi kalau di India biasanya perempuan itu mereka tuh banyak sekali atribut yang harus dipakai. Misalnya kayak ini gelang, ada gelang, terus ada kalung, terus kalian bisa lihat kadang tuh ada merah-merah gitu ya, namanya sindur. Terus kadang itu anting itu harus selalu dipakai, kayak nggak boleh ditinggalin kosong gitu. Di kaki juga di pergelangan kaki itu pakai gelang, terus di jari-jarinya itu pakai cincin gitu ya. Kalau kalian lihat ipar-iparku biasanya kayak gitu. Terus biasanya tangannya itu harus diwarnai gitu ya. Jadi kayak cewek itu harus istilahnya berdandan gitu ya kalau di sini gitu. Dan itu adalah hal yang normal ya kalau di sini. Ipar-iparku yang udah menikah begitu mereka. Tapi kan untuk kita yang nggak terbiasa sama hal seperti itu, pastinya berat ya. Mungkin kalau di awal-awal gitu, kalau kalian cuman berkunjung gitu ya, hanya sekedar berkunjung ya mungkin menyenangkan gitu ya. Oh, aku mencoba kultur baru nih, kayak bagus gitu ya. Tapi kalau lama-lama gitu, karena itu dijadikan seperti keharusan gitu, pasti beda rasanya gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh bicarakan lagi kepada pasangan kalian bagaimana keluarga mereka. Dan aku nggak mengeneralisir, pasti
pasti ada juga berbeda tergantung dari keluarga suami, tergantung agama juga, tergantung kepercayaan mereka. Tapi ada juga beberapa kasus itu sebenarnya tidak tergantung agama, maksudnya mau Muslim, mau Hindu, mau Kristen, mereka itu kadang punya beberapa kultur yang mirip, kayak misalnya pakai gelang tangan, pakai gelang kaki, itu menunjukkan bahwa si perempuan itu sudah menikah gitu ya, statusnya adalah sudah menikah gitu. Hal-hal kecil seperti ini kadang terlewatkan ya, mungkin kita merasa oh nanti bisa dengan seiring berjalannya waktu bisa kita lalui gitu. Tapi aku sudah mendengarkan banyak banget cerita tentang bagaimana susahnya ya kita menyesuaikan di sini itu dengan semua ekspektasi yang ada untuk perempuan, itu sangat susah teman-teman. Selanjutnya juga tentang makanan. Makanan ini adalah menjadi hal menurutku yang sangat sensitif, karena makanan itu adalah kebiasaan kita ya. Kita makan 3 kali sehari, dan untuk give up atau untuk menghilangkan beberapa kebiasaan makanan kita, menggantinya menjadi yang baru, itu sebenarnya susah banget, dan gak semua orang mau berkompromi dengan hal itu. Misalnya kebanyakan orang Indonesia itu kan pasti makan daging ya, non-veg ya. Kita biasanya makan daging, kadang makan ayam 3 kali sehari, makan telur, makan ikan gitu ya. Ketika kalian udah di India itu nggak kayak begitu, tergantung, cuman kebanyakan yang aku lihat dan yang aku dengar itu mereka sangat dibandingkan Indonesia, jumlah konsumsinya itu sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Kalau misalnya mereka itu keluarganya non-veg ya, atau orang yang makan non-vegetarian kayak daging-dagingan dan telur, itu biasanya mereka makannya itu di hari-hari tertentu aja gitu, misalnya kayak sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Terus ada beberapa hari mereka nggak boleh, misalnya hari ketika mereka melakukan ritual ya kayak sembahyang, kadang 3 kali seminggu itu nggak boleh sama sekali masak daging atau telur gitu ya. Itu masih mending menurutku ya, itu masih mending karena setidaknya ada hari yang kalian boleh. Ada juga yang pure vegetarian gitu ya, yang vegetarian nggak boleh sama sekali makan daging atau telur-teluran. Terus di dapurnya itu nggak boleh sama sekali juga ada yang non-veg ya, nggak boleh sama sekali masak gitu. Jadi kalau mau masak ya udah kalian keluar aja gitu. Walaupun ada juga yang vegetarian itu sebenarnya yang boleh kalian masak, tapi mereka nggak makan gitu. Tapi kebanyakan keluarga yang pure vegetarian, yang murni vegetarian itu mereka biasanya biasanya nggak suka sama baunya ya, jadi agak sensitif gitu. Jadi ya kalian yang harus beradaptasi sama itu, dan kalian nggak boleh masak apapun yang non-veg di dapur mereka gitu. Terus selanjutnya selain non-vegetarian ada juga mereka yang nggak boleh makan bawang-bawangan. Bahkan kalau nggak salah ada dulu tuh temanku, dia kayak nggak boleh yang akar-akar gitu. Itu agama apa ya dulu, Jain kalau nggak salah ya, aku lupa teman-teman, itu udah lama banget. Tapi mereka nggak boleh makan yang umbi-umbian gitu, karena katanya itu kan makhluk hidup ya, ada makhluk hidupnya gitu, jadi nggak boleh dimakan. Jadi kayak pakai bawang, pakai kentang itu nggak boleh. Ada juga teman yang keluarganya itu nggak boleh pakai bawang. Kalian bayangkan aja gimana masak memakai jadinya cuman kayak masala, garam gitu ya, kunyit, memakai rempah-rempah itu aja gitu tanpa bawang-bawangan. Itu kalau buat aku ya itu berat banget sih buat aku. Jadi begitulah teman-teman, keadaan keluarga di India itu sangat berbeda dengan Indonesia. Kayak misalnya di sini di kontrakan iparku, di sini itu pemiliknya itu vegetarian. Jadi mereka nggak boleh makan daging dan telur gitu kan. Nah ternyata
ke suamiku tuh bilang di kota ini namanya Mahasamun ya, kotanya ini itu tempat devotion itu tempat ibadah karena banyak kuil di sini, kuil umat Hindu. Nah jadinya karena mereka itu banyak yang istilahnya religius gitu ya, tempat religius lah gitu. Jadi di sini itu susah sekali nemu daging sama telur. Kalau nggak salah cuma ada beberapa toko yang menjual daging sama telur, teman-teman. Itu pun di hari tertentu mereka nggak jual sama sekali. Jadi bukan hanya kalian masaknya nggak boleh, kalau keluarganya vegetarian, bukan masaknya aja yang nggak boleh, tapi nyari bahannya aja nih nggak bisa ketemu gitu. Maaf ya. Nah bahannya aja nggak bisa ketemu. Begitupun di restoran ya, di restoran itu juga nggak semua restoran itu kayak di Indonesia ya, ada menu ayam, menu daging, telur. Banyak juga restoran itu yang pure vegetarian, jadi full menunya ya, sayur-sayuran. Itu udah mengenai vegetariannya ya. Selanjutnya tentang rasa makanannya. Rasa makanannya itu sangat berbeda, teman-teman. Aku pertama kali ke India, aku itu nggak bisa makan makanan sini. Aku cuma makan pizza, makan burger, sama makan ayam KFC. Aku makan ini terus sama nasi goreng di rumah. Karena aku tuh nggak bisa makan makanan India yang pakai masala, terus pakai kapulaga, pakai jintan. Snack-snacknya aja itu aku baru bisa menikmati sekarang, teman-teman. Dulu itu aku nggak bisa menikmati snack India karena menurutku rasanya terlalu strong, terlalu kuat, dan bahkan cukup aneh ketika aku memakannya. Sekarang tuh udah masuk gitu, tapi awal-awal itu pasti susah sekali. Begitu ya teman-teman, masalah makanannya cukup sensitif, jadi kalian coba omongkan dulu, bicarakan dulu. Bahkan mungkin ada beberapa keluarga yang kalau misalnya mereka itu vegetarian, kalian juga mungkin disuruh ya menjadi vegetarian juga. Itu tergantung kalian lagi, apakah kalian itu bisa apa enggak gitu ya, merubah pola makan kalian gitu. Terus apalagi ya teman-teman, masalah selanjutnya itu adalah tentang mobilitas, tentang freedom gitu ya. Di India itu masalah keamanan itu juga tergantung tempat ya, tergantung tempat kalian tinggal. Tetapi aku tuh dengar banyak banget tempat-tempat itu nggak aman ya, nggak aman. Karena suamiku itu udah ke Indonesia dan suamiku melihat gitu di Indonesia itu berbeda banget. Di tempatku khususnya di Lombok itu kita keluar malam jam 11, jam 12 malam, bahkan aku sendiri naik motor itu aman-aman aja. Tapi kalau di sini tuh nggak kayak gitu. Di sini tuh beda. Makanya tiap kali aku kayak pas kemarin lagi di rumah ibu mertua, kalau aku pingin keluar sendiri, bahkan cuma sekedar jalan sore, itu biasanya diingetin ya, kayak kamu itu di India bukan di Indonesia. India tuh nggak sama kayak Indonesia gitu. Kalau kamu di Indonesia terserah mau jalan kemanapun sendirian, mau pakai baju apa keluar, it's okay. Tapi kalau di India nggak gitu. Apalagi kalau kalian pakai baju yang terbuka, itu udah perhatian yang tidak diinginkan tuh udah tertuju ke kalian ya. Kalian bakalan terus diliatin. Jadi mau nggak mau ya kalian yang mengganti pola baju kalian gitu ya, pakai baju yang lebih tertutup, baju yang lebih tradisional. Di beberapa tempat kayak di desa juga menutup kepala gitu ya, pakai dupata gitu. Jadi buat kalian yang udah terbiasa melakukan apapun sendiri, itu juga menurutku menjadi sebuah challenge ketika kalian pindah ke sini. Kalian rasanya itu bergantung dengan orang lain ya. Mau ke pasar harus minta ditemani, mau ke toko minta ditemani. Ini tergantung tempat juga ya. Ada juga tempat yang aman, tapi aku bicara secara general ya. Apalagi kalau kalian itu orang baru, orang foreigner gitu ya. Dan di tempat itu tuh cukup jarang ada foreigner, itu cukup berbahaya. Dan bahkan kalian itu bisa diikuti. Bahkan di kota besar kayak Delhi, dekat-dekat Delhi, Noida, yang kita anggap itu tempatnya udah progresif, udah maju kayak Jakarta, itu
mereka masih gitu ya, pemikirannya, mindsetnya itu masih gitu kalau ngelihat orang asing itu kayak gimana gitu ya. Jadi banyak juga cewek-cewek itu diikutin gitu, apalagi kalau pakaian kalian itu tidak kayak pakaian orang sini, apalagi kalau misalnya maaf ya agak terbuka, itu keamanan kalian cukup rentan gitu. Oke, yang terakhir itu ini mengenai masalah dokumen ya, karena sekarang aku lagi mengurus masalah dokumen juga. Jadi dokumen itu adalah salah satu hal yang paling penting dan krusial ketika kalian mau pindah ke India. Pertama, pastikan dulu pasangan kalian itu memiliki pekerjaan yang stabil. Di sini stabil bukan berarti harus yang gajinya banyak, yang sangat berada gitu, enggak. Yang penting dia itu punya pekerjaan dan mampu menafkahi kalian selama berada di India. Karena selama kalian pindah ke sini, kalian itu nggak boleh bekerja. Mungkin selama 2 tahun lebih itu kalian nggak boleh bekerja sampai kalian mendapatkan kartu namanya OCI atau Overseas Citizenship of India. Itu butuh waktu yang lama ya. Jadi pas kalian baru pindah, kalian itu benar-benar bergantung kepada suami kalian gitu. Jadi pastikan dia bertanggung jawab gitu ya. Nah, pertama, masalah dokumen ini menguras sangat banyak waktu dan tenaga. Karena sekarang kan aku lagi ngurus visa tempat tinggalku ya. Sebelum mengurus visa atau izin tinggal di sini, itu aku harus mengurus pernikahan gitu ya, surat pernikahan. Nah, di India itu birokrasinya itu lebih jauh bertele-tele dibandingkan Indonesia. Aku bukan membandingkan yang mana negara lebih baik, yang mana lebih nggak baik ya teman-teman. Cuman ini juga dari banyak cerita teman-teman aku yang membuat dokumen di Indonesia. Emang di Indonesia itu lebih terstruktur dan kalau misalnya ada aturannya itu lebih berdasar gitu. Kalau di India itu ketika orang ngurus di beda provinsi gitu ya, kita sebutnya state atau negara bagian, di beda provinsi itu beda aturan dengan provinsi lain gitu, dan landasannya itu nggak jelas. Kenapa aturannya di sini kok begini, di tempat lain kok begini, itu kita nggak bisa mempertanyakan gitu. Dasar mereka apa ngasih aturan tersebut. Makanya kan sekarang aku ribet ya, diribetin gitu sama pihak sini. Terus ada yang bertanya, "Kak, kenapa nggak bertanya temen Indonesia lain yang menikah sama pria India, gimana cara mengurusnya?" Aku udah tanya teman-teman, aku pastinya bertanya ya, pasti kita cari informasi sebelum aku ke India. Sebelum aku mengurus semua dokumen itu di Indonesia, kita harus ngurus dulu. Dan selagi di Indonesia pasti kita bertanya kan, kita tanya, oh gimana nih, gini. Pasti mereka cuma ngasih secara general yang mereka alami gitu. Tapi nanti setelah kita langsung ke India, bertemu dengan petugas yang mengurus, itu kadang ada aja embel-embelnya, minta inilah, dokumen ini, dokumen itu, yang kadang itu tidak relevan dengan dokumen yang sedang kita urus gitu. Tapi mau nggak mau ya kita harus nurutin, karena kita lagi membuat dengan istilahnya kita nggak punya power lah gitu ya untuk nolak gitu. Jadi apa yang mereka minta ya udah kita kasih gitu. Itu tuh tergantung keberuntungan lagi ya. Ada orang yang beruntung kadang ketika ngurus ternyata petugasnya enak gitu ya, chill gitu, nggak banyak tanya, nggak banyak minta apa-apa. Tapi ada juga yang sangat strict gitu, semuanya ditanya gitu ya, semuanya. Kayak aku misalnya kemarin itu petugas ke rumah gitu ya, wawancara itu aku semua ditanya. Awal ketemu bagaimana, ketemunya di mana, nama aplikasinya apa, bagaimana cara makainya, kalian hubungan berapa lama, kapan kalian baru berpacaran, terus misalnya orang tua kamu apa, kerjanya apa, saudara berapa, semua ditanya seluk-beluk. Kamu sekolah enggak, lulusan apa, ijazahmu mana, sertifikat mana, semua itu kalian ditanya gitu. Tapi teman-temanku beberapa itu nggak ditanya, nggak ada yang ditanya, malah cuma dikunjungi, tanya sebagian udah gitu. Jadi tergantung lagi tempat kalian ngurus dokumen itu di mana. Tapi yang aku mau bilang adalah tetap siapkan mental gitu ya, karena mengurus dokumen ini tuh selain
secara finansial itu uang kita terkuras, tenaga capek, secara mental itu capek banget teman-teman, stres ya. Karena kayak aku sekarang posisinya itu digantung. Aku sebenarnya udah jatuh overstay ya. Overstay itu aku tinggalnya jauh lebih banyak dibandingkan visa aku gitu. Ini sebenarnya kalau ini tuh kalau aku nggak ngurus izin tinggal untuk visa pasangan, aku tuh bisa kena denda ya, seharusnya sama kena penalti gitu. Mungkin aku bakalan di ban dari India berapa lama atau gimana, tapi karena aku mengurus dokumen, jadi itu aku nggak apa-apa katanya. Tapi kan tetap aja ada juga cerita kadang itu kita membayar sedikit denda overstay gitu. Jadi kayak dokumennya juga aku nggak tahu kapan jadinya, ini prosesnya gimana. Terus sekarang juga aku kayak stuck gitu ya. Kayak sekarang aku mau ke Mumbai, tapi kita takutnya nanti disuruh ke kantor lagi di dekat rumah ibu mertua. Ya, dekat rumah ibu mertua. Jadi aku nih kayak di tengah-tengah gitu, nggak ada kepastian. Ketika aku nelpon, suami nelpon nanya update, mereka cuma bilang nunggu gitu ya. Jadi kita mau ngapain gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman siapkan sebelum kalian ke India. Siapkan mental dulu, karena nanti setelah kelar satu yang lain datang lagi. Misalnya kayak visa udah jadi, nanti kartu OCI, nanti pasportnya, pokoknya akan terus ada dokumen. Nanti kalau punya anaknya lagi kalian ngurus dokumennya gimana gitu ya. Jadi nggak akan jauh-jauh dari masalah dokumen ya. Jadi siapkan mental itu. Dan juga kalau bisa gitu ya, kalian juga ketika ke India mungkin istilahnya, karena kita bakalan jadi ibu rumah tangga gitu ya selama beberapa lama sebelum kita mendapatkan kartu OCI namanya. Mungkin kalian bisa kembangkan beberapa skill dulu gitu ya. Karena kalau buat kalian yang udah biasa kerja di Indonesia terus nyampe sini kalian tidak bekerja, itu pasti perasaannya tidak nyaman ya kalau kalian itu hanya bergantung dengan pasangan kalian. Nanti pun setelah kalian mendapatkan kartu izin kerja, itu juga di sini namanya beda negara ya, beda bahasa, pasti pekerjaan yang kalian bisa lakukan juga nggak semua ya, tergantung lagi gitu jenis pekerjaannya. Jadi kalau bisa kalian juga coba pikirkan itu, bagaimana ya nanti aku kalau ke India, apakah aku mau jadi full ibu rumah tangga aja, atau misalnya aku mau bekerja, kalau kerja apa, gimana dengan skill-skillku yang di Indonesia, itu juga kalian perlu pikirin. Kalau misalnya kalian suka jadi ibu rumah tangga aja ya nggak apa-apa, karena banyak juga yang aku lihat mereka enjoy dengan sekedar jadi ibu rumah tangga, mungkin karena suaminya berpenghasilan yang baik gitu ya, cukup baik, bahkan sangat baik gitu ya. Itu tergantung lagi kondisi, tetapi seperti yang aku bilang, tetap pertimbangkan, tetap bicarakan. Jangan sampai kalian ke India itu datang hanya karena cinta ya. Modal cinta aja nggak cukup teman-teman, tapi setidaknya kalian itu udah terinformasi gitu ya, udah mendapatkan banyak informasi sebelum. Jadi keputusan kalian itu tidak baseless, tidak berdasarkan hanya perasaan aja gitu, tapi kalian udah pikirin matang-matang, kalian udah pikirin konsekuensinya gimana, pikirin kedepannya gimana gitu ya. Seperti itu teman-teman yang aku bisa ceritain. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video daily vlog aku, mungkin ini cukup membosankan ya, membosankan dan mungkin tidak relevan buat kalian, tetapi aku mau kasih cerita ini untuk teman-teman perempuan Indonesia yang ingin pindah ke India. Karena balik lagi, kita di sini tuh sebenarnya kayak sendiri ya. Maksudnya pasangan pasti ada, tapi kita meninggalkan banyak hal gitu dari negara kita. Teman-teman kita itu ada di Indonesia, ada di negara lain, keluarga kita. Kita datang ke sini sendiri, menemui pasangan gitu ya, untuk tinggal dengan pasangan kita, untuk membangun keluarga kita gitu. Aku nggak mau gitu perempuan Indonesia kesini itu ternyata hidupnya itu tidak seperti yang mereka
ekspektasikan gitu, yang mereka pikirkan di Indonesia. Karena ada sedikit cerita teman-teman, ini sebelum aku closing ya, ada cerita juga perempuan Indonesia ketika dia ke India itu suaminya tidak jujur tentang keadaan dia dan keluarga dia. Jadi ketika di sini itu ternyata suaminya tidak cukup berada dan dia tidak mengurus dokumen-dokumen untuk tinggal secara ilegal di India, untuk tinggal secara ilegal di sini karena kendala biaya. Jadi beliau itu tinggal di sini tanpa adanya dokumen legal gitu ya, sehingga ketika sesuatu terjadi kepada beliau dan mungkin beliau mau pindah ke Indonesia itu nggak bisa karena beliau tinggal di sini tuh secara tidak ilegal. Jadinya kalau mau balik itu ada penalti yang harus dibayar gitu ya. Jadi untuk teman-teman, aku ingatkan sekali lagi, sebelum kalian ke India, pastiin dokumen-dokumen yang kalian persiapkan itu udah matang. Ketika sampai di India pun kalian coba menjadi lebih inform gitu ya, lebih cari tahu gitu bagaimana proses-prosesnya. Terus semua dokumen kalian, paspor, visa, izin tinggal itu kalian tetap simpan dengan kalian, tetap simpan, tetap pastikan itu kalian tetap urus ya legalitasnya, karena legalitas kalian menikah secara legal di India, kalian memiliki izin tinggal itu untuk kebaikan kalian sendiri. Seandainya gitu ada sesuatu terjadi kepada kalian, walaupun kita amit-amit ya, berharapnya nggak mau ada sesuatu yang terjadi, tapi kalau bisa ada sesuatu, kalian bisa laporkan secara legal. Kalian bisa ke KBRI, kalian bisa ke polisi, karena kalian punya izin-izinnya ya, izin tinggal, surat pernikahan. Kalian akan mendapatkan hak kalian sebagai pasangan di India gitu. Di pengadilan nanti, di polisi, itu kalian bisa mendapatkan itu. Jadi itu yang aku mau ingatkan, pokoknya dokumen itu penting banget. Terus mengenali keluarga suami itu penting banget ya. Dan mengenali suami kalian pasti, calon suami kalian pasti sangat penting tentunya ya. Oke, begitu aja teman-teman, ini udah panjang banget. Semoga bisa sedikit memberikan informasi. Maaf kalau aku muter-muter, tetapi niatku hanya ingin memberikan sedikit cerita agar teman-teman tidak menyesali keputusan kalian gitu ya. See you in the next video. Bye bye. Bye bye Kia.